kembali lagi bersama saya Eva Real Channel. Kali ini kita bagi tentang bagaimana caranya membuat absen online. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah silahkan masuk pada website, ketikkan google.com. Nah, setelah berada pada tampilan homepage Google, pada bagian atas pojok kanan atas ada Gmail, gambar, 9 kotak, dan login. Jika komputer kita atau laptop kita sudah sering digunakan, maka biasanya otomatis di sini langsung dapat digunakan atau sudah tampil foto profil akun kita. Tapi sebelumnya, karena di sini saya belum masuk menggunakan akun Google, maka klik langkah pertama adalah login. Pilih akun Google yang akan digunakan untuk membuat absen online menggunakan Google Form. Eva Real Channel. Masukkan kata sandi, kemudian klik berikutnya. Tunggu beberapa saat sampai Google membuka akun kita. Nah, sekarang akun saya sudah aktif. Akun Google Eva Real Channel, evaman688@gmail.com. Nah, untuk masuk membuat Google Form, kita harus memanfaatkan Google Drive. Google Drive merupakan salah satu aplikasi yang disediakan oleh Google sebagai media penyimpanan sementara. Nah, di sini ada 9 kotak, silahkan diklik. Di sini akan muncul semua aplikasi yang diberikan oleh akun Google. Di antaranya ada penelusuran, ada YouTube, ada Gmail, Google Meet, ada Drive, kalender, dan hingga Google Classroom dan lain-lain. Nah, pada tahapan membuat absensi online, di sini kita masuk pada aplikasi Drive. Klik tombol aplikasi Drive. Nah, ini adalah tampilan Drive Google yang kita miliki. Untuk pertama kali membuat absen, kita harus membuat folder baru. Nah, pada bagian tab baru, kita klik tambah baru. Nah, kita buat foldernya dulu, tujuannya supaya nantinya file kita itu tidak berantakan. Misalnya, berikan nama daftar hadir bimbingan TIK. Kemudian kita buat. Nah, sekarang folder daftar hadir bimbingan TIK ini sudah jadi. Kita klik double untuk mengaktifkan folder yang akan kita sisipkan daftar hadir. Nah, kemudian setelah ini kita masuk pada bagian menambahkan Google Formulir. Klik kembali tombol tambahkan baru. Kemudian ke bagian bawah lainnya dan klik Google Formulir. Di sini ada dua pilihan, menggunakan formulir kosong atau menggunakan desain tempel yang sudah disediakan oleh Google. Tapi karena kali ini kita membuat desain kita sendiri, maka pilihlah formulir kosong atau bisa langsung mengklik pada Google Formulir. Selanjutnya, tampilan awal Google Formulir nampak seperti ini. Formulir tanpa judul. Ada bagian pertanyaan dan ada bagian respon. Bagian pertanyaan digunakan untuk mendesain Google Formulir atau formulir absensi yang akan kita gunakan. Sedangkan pada tab respon, di sini kita akan melihat semua tanggapan yang masuk. Dan di bagian atas ada beberapa tombol tambahan. Di sini ada penyesuaian tema, ada untuk preview atau pratinjo, ada settingan dan setelan, dan ada kirim. Nah, yang pertama kita memberikan judul pada formulir yang akan kita buat. Misalnya daftar hadir bimbingan TIK kelas 12 IPA 1. Nah, setelah daftar hadir bimbingan TIK 12 IPA 1 ini kita beri judul, silahkan klik pada tombol formulir tanpa judul. Semua perubahan pada drive ini akan otomatis tersimpan secara otomatis.
Jadi di sini tidak perlu diketikkan, cukup diklik, otomatis daftar hadir bimbingan TIK 12 ini akan berpindah menjadi nama file yang kita buat. Kemudian pada tab deskripsi formulir di sini bisa ditambahkan misalnya SMA Negeri 1 Kupang. Nah, pada tab bagian deskripsi ini adalah opsional, bisa diisi, bisa juga diabaikan. Kemudian pada bagian bawah ada pertanyaan tanpa judul. Klik pertanyaan tanpa judul, di sini kita mulai mendesain daftar hadir yang akan kita buat. Nah, biasanya untuk daftar hadir yang kita buat, biasanya kita membutuhkan item berupa tanggal, nama lengkap peserta didik, kemudian jenis kelamin, dan kata-kata motivasi atau semangat, feedback juga boleh, feedback pembelajaran juga boleh. Misalnya pada bagian awal ini saya tambahkan dengan item tanggal presensi. Nah, pada tanggal presensi ini, ketika kita mengetikkan tanggal, otomatis dibaca oleh Google Drive, itu formatnya adalah tanggal. Jadi formatnya di sini otomatis kita tidak perlu memilih lagi karena otomatis disetting sebagai tanggal. Otomatis tersetting tanggal presensi hari ini. Nah, karena tanggal presensi ini wajib, maka kita aktifkan wajib diisi. Kemudian untuk kedua, setelah tanggal presensi, kita membutuhkan lagi yang namanya pernyataan tentang mengisi nama peserta didik. Maka kita pilih item tambahkan pertanyaan. Setelah ditambahkan, muncul pada bagian bawah lagi, kita isikan dengan nama peserta didik. Pada nama peserta didik, isikan dengan jawaban singkat. Di sini dipilih jawaban singkat, tujuannya peserta didik akan mengisi sendiri nama mereka. Kemudian pilih kembali wajib diisi. Kemudian tambahkan lagi pernyataan berikutnya. Pertanyaan berikutnya kita menanyakan tentang jenis kelamin. Jenis kelamin, di sini untuk jenis kelamin kita menggunakan opsi pilihan ganda. Bisa menggunakan drop down atau pilihan ganda. Tapi karena jenis kelamin ini hanya 2, saya lebih memilih menggunakan pilihan ganda. Jadi otomatis di sini kita tuliskan opsinya laki-laki, dan yang kedua ini adalah perempuan. Oke. Setelah itu, ini juga bagian yang wajib diisi. Kemudian setelah ini kita bisa menambahkan tambahan pertanyaan, misalnya motivasi belajar hari ini. Motivasi belajar hari ini. Nah, pada motivasi belajar hari ini kita jadikan dia paragraf. Paragraf, jadi anak-anak bisa menceritakan apa motivasi belajarnya untuk hari ini. Kemudian ini juga wajib diisi. Setelah tahapan ini selesai, kita pindah pada tahap respon. Pada tahap respon, pastikan menerima tanggapan ini aktif. Jika ini aktif, maka respon dapat diterima. Tetapi jika bagian ini dinonaktifkan, maka peserta didik tidak dapat mengisi tanggapan pada formulir yang kita buat. Jadi harus dipastikan formulir ini aktif. Ini juga bisa digunakan untuk menertibkan kelas, bisa digunakan sebagai media mengaktifkan dan menonaktifkan absensi. Jadi ketika jam kelas kita berakhir, tanggapan ini pun kita tutup. Nah, setelah itu pada bagian sesuaikan tema, kita bisa mengatur tema, memilih gambar, memberikan header pada formulir yang kita buat. Misalnya di sini sudah disediakan berbagai jenis gambar yang disediakan oleh Google Form, tinggal kita sesuaikan, kita pilih salah satu, atau kita mau menggunakan file dari dokumen yang kita miliki. Misalnya kopi sekolah itu bisa kita ambil pada bagian tab unggah. Tapi kalau tidak, kita bisa menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh Google Form. Misalnya saya sisipkan satu gambar, kemudian sisipkan atau insert. Nah, pada bagian header, gambar sudah terupload. Di sini
Setelah itu kita dapat mempreview hasilnya. Pada bagian pojok kanan atas ada pratinjau. Klik tombol berbentuk mata untuk melihat hasil desain yang kita buat. Nah, hasil tampilan desain yang kita buat seperti ini. Jika saya mulai mengisinya, maka tampilannya seperti ini. Tanggal 27, nama peserta didik, saya isikan nama saya Fahariyati, jenis kelamin perempuan. Kemudian motivasi belajar hari ini adalah belajar demi masa depan. Oke, kemudian saya kirim. Nah, tanggapan Anda telah direkam. Nah, pada tahapan ini artinya peserta didik sudah berhasil menginput atau mengisi daftar hadir yang kita bagikan. Nah, untuk melihat bisa melihat pada bagian daftar hadir bimbingan TIK. Nah, di sini form respon otomatis terisi dengan satu respon yang sudah kita buat tadi. Yang sudah saya contohkan di sini tanggapannya, nama peserta didiknya Eva Haryati. Kemudian di sini bagian respon ini bisa kita print out dalam bentuk aplikasi spreadsheet atau kalau dalam bentuk Word, dalam bentuk Microsoft biasa kita kenal dengan Excel atau kalau di Google namanya spreadsheet. Nah, ini kita bisa melihat pada bagian membuat spreadsheet seperti ini. Pada bagian spreadsheet ini bisa kita print sebagai laporan pertanggungjawaban daftar hadir kelas. Nah, tinggal kita menambahkan membuat spreadsheet, tambahkan kemudian di sini daftar hadir bimbingan judulnya, kemudian kita pilih buat. Nah, setelah kita pilih buat, otomatis daftar hadir bimbingan ini bisa kita edit, bisa kita print out, digunakan sebagai laporan. Ada timestamp di sini bisa terlihat jam berapa, tanggal berapa peserta didik kita melakukan presensi. Namanya siapa, jenis kelamin, dan motivasi belajarnya semuanya terekam pada spreadsheet yang sudah kita buat. Nah, untuk kembali melihat, kita ke daftar hadir bimbingan. Kemudian bagaimana supaya spreadsheet ini bisa tersampaikan pada peserta didik? Langkahnya adalah dengan mengklik tombol kirim. Mengklik tombol kirim pada bagian kirim formulir, karena kita akan mengirim file formulir ini dalam bentuk link, maka kita memilih kirim melalui link. Nah, di sini akan diberikan tautan karena tautan ini terlalu panjang sehingga kita cukup mencentang perpendek URL. Maka otomatis tautan yang diberikan akan semakin ringkas, akan semakin pendek, tinggal kita salin. Klik tombol salin dan bagikan pada grup WA peserta didik. Misalnya saya kirimkan ke grup WA, misalnya grup WA, anggaplah ini adalah grup peserta didik kita. Pada bagian ini saya pastekan di sini, kemudian saya berikan daftar hadir. Daftar hadir pertemuan pertama, kemudian kita enter atau kirim. Otomatis daftar hadir bimbingan TIK ini sudah bisa diakses oleh peserta didik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.